Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada materi akuntansi perbankan kali ini, kita akan membahas akuntansi penempatan pada bank lain. Selamat menyaksikan. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia, baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Kegiatan penempatan pada bank lain umumnya dilakukan melalui pasar uang. Bagian yang melakukan transaksi penempatan dana antar bank dan atau peminjaman dana antar bank adalah dealing room. Dealing room biasanya ada di kantor pusat bank atau setidaknya di kantor wilayah bank. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu tertentu, sesuai perjanjian antara bank yang menempatkan dananya dengan bank yang menerima dana. Bank menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka kepada bank lain secara langsung. Balas jasa yang diperoleh bank yang menempatkan dananya berupa pendapatan bunga. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara bank yang menempatkan dengan bank yang menerima dana. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Pembayaran yang dilakukan oleh bank yang membeli sertifikat deposito adalah sejumlah nominal sertifikat deposito tersebut setelah dikurangi bunga. Yang ketiga, interbank call money merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk melakukan aktivitas penempatan dana pada bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Interbank call money juga merupakan penempatan dana dalam jangka pendek, yaitu antara 1 sampai dengan 90 hari. Tujuan interbank call money adalah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana bank sehingga tercapai likuiditas bank yang optimal. Penempatan pada bank lain disajikan di neraca dalam kelompok aktiva. Saldo yang disajikan adalah sebesar nilai bruto tagihan bank. Penempatan pada bank lain merupakan aktiva produktif yang memiliki risiko tidak tertagih. Oleh karena itu, bank perlu membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ilustrasi pertama yaitu tentang deposito berjangka. Pada tanggal 6 Januari 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka di Bank Yudhistira Surabaya sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 1 bulan, bunga 6% per tahun. Transaksi ini baik penempatan maupun pembayaran dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Deposito berjangka ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2007. Jurnal saat penempatan yaitu penempatan pada bank lain sebesar 1 miliar di debit dan giro pada bank lain sebesar 1 miliar di kredit. Selanjutnya kita hitung untuk jurnal pada saat pengakuan pendapatan bunga. Jumlah hari dari tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari adalah 26 hari. Rumus pendapatan bunganya 26 per 365 dikali 6% dikali 1 miliar. Hasilnya 4.273.973. Jurnal yang dicatat, pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 4.273.973 di debit dan pendapatan bunga sebesar 4.273.973 di kredit. Selanjutnya, jurnal pada saat pencairan atau jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2007.
Jumlah sisa hari dari tanggal 31 Januari sampai dengan 5 Februari adalah 5 hari. Pendapatan bunga rumusnya 5/365 dikali 6% dikali 1 miliar, hasilnya 821.918. Sisa pendapatan bunga yang belum dicatat adalah sebesar 821.918 dan pendapatan bunga yang sudah diakui adalah sebesar 4.273.973. Sehingga pendapatan bunga secara total selama 1 bulan adalah sebesar 5.095.891 yang akan didebit pada rekening giro bank lain. Ilustrasi yang kedua yaitu sertifikat deposito. Pada tanggal 6 Maret 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank Yudhistira Surabaya dengan nilai nominal 1 miliar, jangka waktu 2 bulan, bunga 6% per tahun. Transaksi ini baik penempatan maupun pembayaran dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Jurnal pada saat penempatan, yang pertama kita hitung jumlah hari dari tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 5 Mei 2007, yaitu 61 hari. Nominal sertifikat deposito Bank Yudhistira adalah 1 miliar. Nilai tunas sertifikat deposito perhitungannya 365 dikali 1 miliar dibagi hasil dari 365 ditambah 6% dikali 61. Hasilnya 990.072.153. Kemudian 1 miliar dikurang dengan 990.072.153, hasilnya 9.927.874. Jurnalnya penempatan pada bank lain sebesar 1 miliar di debit, pendapatan bunga yang ditangguhkan sebesar 9.927.847 di kredit, dan giro pada bank lain sebesar 990.072.153 di kredit. Selanjutnya, perhitungan pengakuan pendapatan bunga bulan Maret dan bulan April. Untuk bulan Maret, jumlah hari dari tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret adalah 26 hari. Perhitungan bunganya berarti 26/61 dikali 9.927.847. Hasilnya 4.231.541. Pencatatan jurnalnya berarti pendapatan bunga yang ditangguhkan sebesar 4.231.541 di debit dan pendapatan bunga sebesar 4.231.541 di kredit. Kemudian untuk pendapatan bunga bulan April, perhitungannya jumlah hari selama bulan April yaitu 30 hari. Berarti perhitungannya 30/61 dikali 9.927.847. Hasilnya 4.882.548. Pencatatan jurnalnya sama dengan pencatatan pendapatan bunga pada bulan Maret. Selanjutnya, jurnal amortisasi pendapatan bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 6 Mei 2007. Jumlah hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Mei yaitu 5 hari. Perhitungan bunganya 5/61 dikalikan dengan 9.927.847. Hasilnya 813.758. Jurnal pencatatannya berarti pendapatan bunga yang ditangguhkan sebesar 813.758 di debit dan pendapatan bunga sebesar 813.758 di kredit. Dan yang terakhir, jurnal pada saat penempatan, yaitu pada tanggal 6 Mei 2007. Akunnya giro pada bank lain sebesar 1 miliar di debit dan penempatan pada bank lain sebesar 1 miliar di kredit.
Selanjutnya, bagaimana sih ketika bank ingin menjual sertifikat depositonya sebelum tanggal jatuh tempo? Berikut ilustrasinya. Misalnya, pada tanggal 1 April, Bank Bima membutuhkan dana dan menjual sertifikat deposito kepada Bank Yudhistira dengan diskonto 7%. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menghitung sisa jangka waktu sampai dengan sertifikat deposito tersebut jatuh tempo. Dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 5 Mei tersisa 35 hari. Kemudian menghitung nilai tunas sertifikat depositonya. Nilai nominal sebesar 1 miliar, nilai tunai sebesar 993.332.426. Diperoleh hasil bunga yang dibayar oleh Bank Bima, yaitu pengurangan dari nilai nominal sertifikat deposito dan nilai tunai. Bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Bima yaitu 6.667.574. Kemudian perhitungan sisa bunga yang ditangguhkan. 35/61 dikali 9.927.847. Hasilnya 5.696.306. Untuk pencatatan jurnalnya, giro pada bank lain sebesar 993.332.426 di debit, biaya bunga sertifikat deposito sebesar 6.667.574 di debit, dan penempatan pada bank lain sebesar 1 miliar di kredit. Jurnal yang kedua, pendapatan bunga yang ditangguhkan di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar 5.696.306. Ilustrasi yang terakhir yaitu tentang interbank call money. Pada tanggal 5 Maret 2007 telah terjadi kesepakatan melalui dealing room masing-masing bank antara Bank Bima Surabaya dan Bank Yudhistira Surabaya. Bank Bima menempatkan dananya di Bank Yudhistira dalam bentuk call money sebesar 5 miliar, bunga 9% dalam jangka waktu 7 hari. Bunga akan dibayar pada saat jatuh tempo. Semua transaksi akan dilakukan dengan mendebit atau mengkredit saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Jurnal pada saat penempatan, call money sebesar 5 miliar di debit dan giro pada Bank Indonesia sebesar 5 miliar di kredit. Selanjutnya, perhitungan pada saat jatuh tempo. Perhitungan bunganya 7/365 dikali 9% dikali 5 miliar. Hasilnya 8.630.137. Pencatatan jurnalnya giro pada Bank Indonesia sebesar 5 miliar 8.630.137 di debit, call money sebesar 5 miliar di kredit, pendapatan bunga sebesar 8.630.137 di kredit. Mohon maaf, untuk tanggal jatuh tempo yang benar itu tanggal 12 bulan Maret tahun 2007. Selanjutnya masih dengan ilustrasi interbank call money. Pada tanggal 17 Maret 2007 telah terjadi kesepakatan melalui dealing room masing-masing bank antara Bank Bima Surabaya dan Bank Yudhistira Surabaya. Bank Bima menempatkan dananya di Bank Yudhistira dalam bentuk call money sebesar 2 miliar, bunga 9% dan dalam jangka waktu 20 hari. Bunga akan dibayar pada saat jatuh tempo. Semua transaksi akan dilakukan dengan mendebit atau mengkredit saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Jurnal pada saat penempatan, call money sebesar 2 miliar di debit dan giro pada Bank Indonesia sebesar 2 miliar di kredit. Selanjutnya, perhitungan pengakuan pendapatan bunga untuk bulan Maret 2007. Jumlah hari dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 Maret adalah 15 hari. Maka perhitungan bunganya 15/365 dikali 9% dikali 2 miliar. Hasilnya 7.397.260. Maka pencatatan jurnalnya, pendapatan bunga yang akan diterima di debit dan pendapatan bunga call money di kredit sebesar 7.393.260. Kemudian perhitungan untuk tanggal jatuh tempo.
Tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 6 April 2007. Mohon maaf saya salah menuliskannya menjadi tanggal 1 April 2007. Bunga berjalan sampai dengan tanggal jatuh tempo tersisa 5 hari. Maka perhitungannya 5 per 365 dikali 9% dikali 2 miliar. Hasilnya 2.465.753. Pendapatan bunga yang telah diakui sebesar 7.397.260. Kemudian dijumlahkan hasilnya 9.863.013 sebagai total bunga call money placement. Maka pencatatan jurnalnya giro pada Bank Indonesia sebesar 2.9.863.013 di debit, call money sebesar 2 miliar di kredit, pendapatan bunga yang akan diterima 7.397.260 di kredit, dan pendapatan bunga 2.465.753 di kredit. Sekian penyampaian materi mengenai akuntansi penempatan pada bank lain. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.